Jeng 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 jeng. Masih ingat gak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? DNA GBI Gatot Subroto, Restorasi Pondok Daun, prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup doa, pujian dan penyembahan. Dalam unity, siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Tahun 2023, bangkit dan jadilah pemenang. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Akhirnya kita ketemu lagi nih ya. Kita bisa dapat beribadah lagi di tempat ini minggu ini. Nah, sebelum kita mau memulai ibadah, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami dapat beribadah lagi di sini untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, ibadah kami hari ini dapat menyenangkan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pujian penyembahan, kita mau sama-sama doa Bapa kami. Adik-adik semua boleh ambil sikap doa yang baik ya, dengan melipat tangannya dan menutup matanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita mau sama-sama menaikkan pujian Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta.
selanjutnya kita mau sama-sama membacakan Mazmur 91. Adik-adik boleh ikutin kakak untuk bacain Mazmur 91 ya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Nah, selanjutnya kita mau sama-sama doa untuk bangsa kita Indonesia. Boleh ambil sikap doa yang baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau selalu menyertai Tuhan, melindungi dan juga memberkati Tuhan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Tuhan Engkau membimbing Tuhan Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan, khususnya Jokowi dan Ma'ruf Amin Tuhan, untuk selalu Tuhan dapat mengambil keputusan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri nih. Kita mau nyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Saudara seiman, Tuhan Yesus persatukan
sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh 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 oh, kau sahabatku, Kau juga saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. tiada yang dapat Memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan. Masih semangat nggak adik-adik semua? Masih dong. Yuk kita mau nyanyi satu lagu lagi, KASIH. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Yuk kita ulang sekali lagi ya. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, Seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Ini kita tepuk tangan. Ayo adik-adik boleh kembali ke tempat duduknya. Yuk Cika duduk lagi. Yuk adik-adik kita kembali ke tempat duduk kita. Kita mau siapin persembahan kita yuk. Oke, sekarang kita mau berdoa buat persembahan kita. Kita lipat tangannya, kita mau tutup mata. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah menyembah dan memuji Tuhan. Tiba saatnya untuk kami mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati setiap adik-adik yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita nyanyiin lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari.
Oke, sebelum masuk ke firman Tuhan, kita mau sama-sama menaikkan satu pujian lagi untuk Tuhan Yesus, yaitu lagu Bapa Engkau Baik. kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Sebentar kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kalisya Tuhan. Urapi Kalisya Tuhan, kiranya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan dapat dimengerti oleh kita semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik.
Apa kabar hari ini? Luar biasa. Nah, Kalisha mau cerita nih tentang orang lumpuh yang disembuhkan sama si Petrus. Nah, adik-adik tahu nggak lumpuh itu apa sih? Lumpuh itu apa adik-adik? Lumpuh itu tidak bisa berjalan. Nah, waduh kasihan banget ya kalau kita nggak bisa jalan, kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa lari-lari, nggak bisa loncat-loncat ya, nggak bisa main ya karena kita lumpuh. Kalau misalnya kita lumpuh gitu. Nah, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, kira-kira pukul 3 petang nih adik-adik, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, pada pukul segitu tuh Yohanes sama Petrus mau berdoa ya. Karena setiap hari Yohanes dan Petrus harus berdoa ya, sama seperti kita adik-adik. Nah, di situ ada satu orang laki-laki yang lumpuh adik-adik. Wah, kasihan banget ya laki-laki itu lumpuh sejak lahir. Nah, terus dia ngapain ya ada di sana? Apakah dia mau berdoa adik-adik? Mau berdoa nggak dia kira-kira? Mau, tapi tidak bisa. Jadinya dia cuman di depan pintu doang adik-adik. Nah, karena dia cuma bisa di depan pintu, dia minta belas kasihan dari orang-orang yang lewat. Minta diberikan sesuatu adik-adik, diberikan makan lah, diberikan uang lah, diberikan pertolongan lah gitu ya. Jadi dia terbiasa di sana untuk meminta-minta adik-adik. Kemudian pas Petrus sama Yohanes jalan nih, dia ngeliatin nih, punya tatapan minta dikasihani adik-adik. Terus Petrus bilang, kita nggak punya harta benda untuk diberikan kepada kamu. Tuh, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Wah, punya apa ya Petrus kira-kira? Apakah punya permen? Kayaknya enggak deh ya. Apakah punya roti? Tidak. Tetapi Petrus punya kuasa Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit adik-adik. Nah, terus si Petrus bilang, kamu mau percaya enggak sama aku gitu. Kalau kamu mau percaya lihatlah aku ya. Karena aku akan berdoa untuk kamu ya. Terus orang itu karena dia mau sembuh, dia mau berjalan, dia akhirnya percaya adik-adik. Dia melihat ke Petrus. Terus Petrus bilang, dalam nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah gitu. Akhirnya orang lumpuh itu tiba-tiba dia berdiri adik-adik. Wah, hebat banget gak tuh adik-adik. Seketika juga kakinya itu kuat adik-adik. Dia sampai bisa loncat-loncat, lari-lari, bersukacita lah dia di dalam bait Allah itu adik-adik. Kemudian orang-orang yang lihat, wah heran, kok bisa ya? Iya, kok bisa ya tiba-tiba dia bisa lari-lari adik-adik. Padahal orang-orang di sana tahu nih, oh orang ini kan dari kecil selalu ada di sini lumpuh untuk minta-minta ya adik-adik ya. Nah, terus orang-orang itu takjub dan memuliakan nama Tuhan adik-adik. Nah, dari cerita ini kita mau belajar nih adik-adik, apakah kita mau percaya atau enggak ya? Mau ya? Siapa di sini yang mau percaya? Saya, wow ini semangat sekali. Ya, kita harus percaya sama kuasa Tuhan ya, yang diberikan kepada kita semua adik-adik. Nggak cuma dari Petrus doang, tapi kita juga bisa membuat mujizat adik-adik dengan dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan membuat terobosan-terobosan baru ya adik-adik ya. Kita akan membuat mujizat, kita akan membuat orang-orang jadi bertobat karena nama Tuhan Yesus. Pintar ini. Tuh, Tuhan memberikan kita Roh Kudus supaya kita bisa melakukan apa adik-adik? Mujizat. Siapa yang di sini mau dipakai sama Tuhan Yesus? Saya, semuanya mau ya. Kita harus belajar seperti si Petrus. Kalau ada orang yang sakit, ada orang yang sedih, kita harus berdoa untuk mereka ya. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bilang, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Harus diawali dengan itu ya adik-adik.
Ya, supaya Tuhan Yesus mendengar doa kita untuk membantu orang tersebut adik-adik ya. Kita harus berdoa, misalnya nih teman kita ada yang sakit. Ayo kita doa dalam nama Tuhan Yesus, semoga kamu cepat sembuh ya. Atau doain papa mama kita, kakek nenek kita, adik kita kalau sedang sakit adik-adik. Nah buktinya dari cerita ini aja orang yang lumpuh dari lahir aja bisa sembuh, apalagi kalau sakitnya demam ya, pilek, batuk, pasti semua bisa disembuhkan oleh kuasa siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Wah, mantap ya adik-adik ya. Kita mau belajar untuk menjadi murid-murid seperti Petrus yang bisa membuat mukjizat. Gimana nih caranya supaya kita bisa buat mukjizat? Masa kita tiba-tiba bisa membuat mukjizat? Pasti tidak bisa ya adik-adik. Kita harus dekat pada Tuhan Yesus dong, supaya kita dapat kuasa melakukan mukjizat adik-adik. Gimana tuh caranya Kak? Yang pasti kita harus seperti Petrus dan Yohanes yang sering datang ke mana? Ke bait Allah. Ya, kayak gini kita setiap hari Minggu kita datang ke gereja ya, setiap hari kita doa fajar ya, setiap hari kita berdoa dan memuji nama Tuhan. Jangan lupa juga kita harus membaca apa adik-adik? Membaca Alkitab supaya kita bisa dipakai menjadi alatnya Tuhan adik-adik. Tuh, keren gak tuh? Kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat dan saksinya. Siapa di sini yang mau belajar untuk jadi murid Yesus? Saya. Nah, mulai hari ini kita harus lebih rajin lagi untuk selalu berdoa ya adik-adik. Jangan lupa juga baca Alkitab ya. Berdoanya dalam nama Tuhan Yesus. Pinter. Nah, apakah kita punya ayat hafalan? Nah, kita punya ayat hafalan nih adik-adik. Siapa yang mau baca? Nanti kalau ada yang berani baca, kakak kasih stiker ya. Tapi kita baca bareng-bareng dulu yuk. Nih, ayo kita baca bareng-bareng dulu ya. Aha. Kisah Para Rasul 1 ayat 6a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Hore. Ayo siapa yang mau maju? Ayo ini. Kita baca yuk. Kisah Para Rasul nah suatu ayat ayat 8. 8 Tetapi kamu kamu akan akan menerima terima kuasa kuasa kalau Roh Kudus Kudus turun ke atas ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Amin. Amin. Terima kasih. Ayo, Ahok. Kisah Tidak Para Rasul begitu 1 satu ayat ayat 8a. apa Tetapi dulu kamu kamu akan menerima lewat kuasa Roh Kudus lulus turun ke Allah atas kamu, dan kamu kamu akan menjadi di saksiku. Begitu. Amin. Terima kasih. Ini stikernya. Oke, Christine. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. iya Kamu enggak akan menerima ya dan kamu akan menjadi saksiku. iya Hore. Ayo. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Amin. Hore, ayo Cika, baca. Aha, Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa engkau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Terima kasih. Ayo. Sasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi
kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Hore, amin. Terima kasih. Ayo Nisa baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Amin. Ayo Sharon. Tetapi Kamu kamu akan menerima kuasa kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu ke atas kamu dan dan kamu kamu akan menjadi. saksiku. Ore, terima kasih. Ayo Vincent baca yang keras. Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Keren. Terima kasih. Ayo William. Oh, bawa sepatu? Pakai dulu sepatunya. Ayo, nanti aja pakainya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Hore, amin. Ayo siapa lagi yang mau maju? Kevin? Ayo Kevin, kita baca bareng-bareng yuk. Ke atas Kisah kisah Para Rasul Rasul 1 1 ayat ayat 8a. 8a. Tetapi Tetapi kamu kamu akan akan menerima ingat kuasa kuasa kalau kalau Roh Kudus Roh Kudus turun turun ke atas kamu dan kamu akan jadi menjadi saksiku. Hore. Ini Kevin stikernya. Terima kasih. Ayo siapa lagi yang mau baca firman? Ayo sini Dave. Kisah Para Rasul 1. Terima kasih. Ada lagi nggak yang mau maju yuk? Kalau nggak ada kita baca bareng-bareng lagi yuk. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Hore, amin. Oke Kak. Nah, adik-adik, gimana firmannya tadi tentang si Petrus yang bisa menyembuhkan orang lumpuh? Adik-adik semua pada percaya gak nih? Percaya. Mantap. Nah, maka dari itu kita harus percaya nih kalau Tuhan telah memberikan kita kuasa untuk dapat kita bisa doain orang lain. Dan juga doa kita itu berkuasa loh adik-adik. Seperti kata Petrus tadi itu. Emas perak tidak ada, tapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Nah, langsung tuh orang lumpuh itu bisa berjalan lagi. Oke, kalau begitu kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau sama-sama nyanyikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah
kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan teman-teman kami, adik-adik kami, papi, mami, oma di tempat ini, berikan mereka kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain, biarlah penyertaan kasih Tuhan ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu buat papi, mami dan teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati.